Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Dia telah mengembalikan kita dari zaman jahiliyah ke zaman berilmu pengetahuan seperti saat ini. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mempresentasikan kelompok 4 ini. Yang terhormat dosen penampung Ibu Rista Wahyuni SEMSI, dan kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sebagai moderator dan Gino Saputra sebagai penyanyi yang pertama, dan Anika Jasri sebagai penyanyi yang kedua, dan Siska Anggraini penyanyi yang ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang, visi usaha, misi usaha, tujuan pendirian usaha, gambaran usaha, aspek keuangan, dan kesimpulan dari prosa ini. Latar belakang dari prosa ini ialah salah satu ide bisnis kreatif yang menggilirkan adalah bisnis makanan. Motivasi kami memiliki usaha makanan ini karena perlu alternatif untuk meningkatkan ekonomi. Kebutuhan bahan pangan tidak akan pernah mati, selalu dicari setiap orang. Selama manusia masih hidup dan berada di bumi, maka kebutuhan pangan tetap ada. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia supaya dapat melangsungkan kehidupan. Jadi menurut kami, peluang untuk bertahan hidup dengan dunia yang serba canggih ini bisa dilakukan dengan bisnis makanan. Dan jika persaingan semakin ketat dalam bisnis makanan, maka ide kreatif menciptakan makanan baru dibutuhkan supaya produk kami tidak kalah di pasaran. Saat berbisnis meskipun hanya usaha kecil, dengan ide bisnis yang kreatif, maka bisnis tersebut akan dapat berkembang. Mengapa kami saat ini usaha kami berkembang? Karena pertama, untuk membuktikan kami juga bisa menghasilkan uang seperti orang-orang di luar sana. Kedua, untuk mengenalkan usaha kami, yaitu keripik Sanjay, tidak hanya makanan daerah, tetapi juga bisa menjadi makanan yang internasional. Karena menurut kami, usaha kecil bisa berubah menjadi besar yang membuka cabang di mana-mana. Dengan kreativitas dapat mengalahkan saingan dan mampu bertahan. Dalam mencari ide tidak perlu penemuan besar, dengan suatu sederhana yang belum terpikirkan. Misalnya, dengan sedikit memodifikasi dan berinovasi dengan usaha makanan yang sudah ada dan sudah banyak keberadaannya di sekitar kita, seperti penambahan macam rasa, warna, atau bentuk agar lebih menarik. Visi dan misi usaha proposal ini adalah menciptakan dan mengembangkan produk kuliner khas daerah yang inovatif serta kompetitif dengan memberikan pelayanan optimal. Dan misinya yaitu pertama, mengembangkan salah satu makanan khas Bukit Tinggi agar tidak ketinggalan zaman. Kedua, menggunakan bahan lain tanpa mengubah citra rasa produk khas daerah tersebut. Ketiga, memberikan pelayanan optimal dengan cepat, tepat, dan ramah. Keempat, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tujuan pendirian usaha untuk memenuhi tugas kuliah. Kedua, mencoba aktif dalam bidang bisnis kewirausahaan, mengembangkan salah satu makanan khas Indonesia yang inovasi baru, menjalin relasi antara pelanggan, mendapatkan keuntungan pelanggan, menambahkan pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Ketujuh, mengembangkan usaha dan mengurangi pengangguran. Gambar untuk usaha proposal ini. Keripik Sanjay adalah cemilan atau makanan ringan yang terbuat dari olahan singkong yang telah dipotong tipis, memanjang, kemudian dibumbui dengan tabur garam dan lado atau cabai, sehingga banyaklah orang yang menyebut keripik balado. Serta komposisi lainnya yaitu air panas untuk merendam singkong yang sudah diparut atau dipotong, garam halus dan jeruk, minyak secukupnya, cabai merah, gula pasir, bawang putih, dan cuka makan. Keripik ini bisa dapat bila sedang berkunjung ke daerah Padang atau Bukit Tinggi. Karena memang olahan keripik lezat pedas ini adalah oleh-oleh khas Bukit Tinggi atau tepatnya Sumatera Barat. Untuk jenis dari keripik Sanjay ini sebelumnya sudah dihadirkan dengan 3 varian yang berbeda, yaitu seperti ada yang hanya diberi garam saja atau keripik Sanjay tawar, ada yang diberi olahan gula merah atau keripik Sanjay saka, dan yang terakhir adalah keripik yang dibumbui lado, keripik balado. Semua ini sangat renyah sehingga dapat cocok untuk dijadikan buah tangan bila berkunjung ke daerah Bukit Tinggi atau Sumatera Barat. Jajanan khas ini
dijelaskan oleh Jino. Kepada Jino dipersilakan. Bab 2. Aspek pasar. 1. Bentuk pasar. Untuk memasarkan produk maka telah ditentukan pasar mana saja yang akan dimasuki. Pasar produk yang dipilih adalah pasar persaingan sempurna karena bidang usaha ini merupakan bidang usaha yang tidak dapat dimonopoli atau satu pihak membuka peluang yang besar-besar yang besar-besarnya yang juga akan masuki ke bisnis yang sama, yakni usaha makanan ringan yang dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu berbisnis. Pasar konsumen. Pasar konsumen yang dipilih adalah pasar konsumen dan pasar penjual kembali. Pasar konsumen adalah jasa dan produk yang ditawarkan hanya bisa digunakan sendiri tanpa dijual kembali pihak lain yang produk tersebut dibeli untuk digunakan pribadi. Dan pasar penjual kembali adalah pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang bisa disebut para pedagang menengah atau terdiri dari dealer dan distributor, grosir, retailer dan agen. 2. Permintaan penawaran. Untuk mengetahui perkembangan permintaan dapat dilakukan dengan mengukur dan meramalkan permintaan yang telah ada. Permintaan pedagang. 2. Karakteristik konsumen, yaitu berdasarkan hal hasil pengamatan kondisi konsumen yang beragam saat ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang menyukai untuk membuat diri dan sebagai besar menyukai untuk membeli produk tersebut. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mengatur usaha ini adalah untuk masyarakat syarat-syarat pendaftaran untuk usaha dan pendaftaran izin usaha diperkirakan tidak akan mengatur dengan kebijakan atau regulasi dan diciptakan oleh pemerintah. Estimasi kondisi pemasaran di masa mendatang. 1. Estimasi merupakan penawaran tergantung banyaknya jumlah pesaing lama dan jumlah pesaing baru. Estimasi perubahan permintaan dapat terjadi akibat kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat terhadap barang naik dan turun. 3. Perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen terkadang diakibatkan oleh perubahan selera semakin hari semakin berubah. Akibat usaha menentukan promosi yang gencar untuk mengambilkan minat konsumen untuk membeli produk ini. 4. Estimasi potensi pasar. Dengan adanya permintaan dari konsumen, maka akan disajikan tabel produk keripik saja dengan 2 ukuran plastik, yaitu setengah kilo dan 1 kilo sebagai rekor. 1. Setengah kilo ukuran plastik, 100 produksi per hari, 2000 produksi per bulan, 24.000 produksi per tahun. 2. 1 kilo ukuran plastik, 100 produksi per hari, 2000 produksi per bulan, 24.000 produksi per tahun. Aspek pemasaran. 1. Segmentasi pasar adalah suatu kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Kami menetapkan untuk pemasaran produk kuliner yang dihargai oleh online maupun offline seperti warung atau toko swalayan, minimarket yang dianggap merupakan pasar potensial yang saling menguntungkan. Asalkan memilih tempat tersebut sebagai segmentasi dari keripik saja. Karena mengingat sebagai besar warga atau masyarakat pasti memiliki keperluan atau kebutuhan sehari-hari di toko, swalayan atau maupun minimarket. Penetapan pasar sasaran. Berdasarkan segmentasi pasar yang kami pilih, maka target yang dituju yaitu kepada semua langganan mulai dari orang dewasa maupun anak-anak serta masyarakat kalangan menengah bawah. 2. Positioning adalah tindakan perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang
di benak konsumen. Analisis risiko usaha dan persaingan pasar. Guna menunjang hasil persaingan yang baik, penulis akan lebih selektif dalam bekerja yang mengikuti proses produksi dan pemasaran. Analisis produk, price, harga, flash, tempat dan promosi. Dalam aspek pemasaran ini, maka penulis melakukan analisis tempat yaitu sebagai berikut. 1. Produk. Jenis produk yang dihasilkan pada usaha. 1 jenis produk yaitu keripik sanjai dengan ukuran plastik setengah kilo dan 1 kilo. Price. Ubi 12 kilo 2.000 harga satuan, total 24.000. Garam halus 2 bungkus 1.500 harga satuan, total 3.000. Daun jeruk 1 on 1.000 harga satuan 1.000. Minyak goreng 7 kilo 13.000, total 91.000. Cabai merah 1 kilo 54.000 satuan, total 54.000. Bubuk rasa dedeki 2 bungkus 5.000 harga satuan 10.000. Gula pasir 1/4 kilo harga 4.000 harga satuan, total 4.000. Bawang putih 20 siung 3.000 harga satuan, total 3.000. Cuka makan 1 botol 8.000 harga satuan, total 8.000. Bawang merah 1/4 kilo 4.000 harga satuan, total 4.000. Gas 1 tabung 18.000 harga satuan, 18.000 total. Air panas 3 galon 4.000 harga satuan, total 12.000. Total keseluruhan 272.000. Dia asumsikan keseluruhan kebutuhan bahan baku per hari adalah 24 kilo ubi singkong untuk memproduksi 200 bungkus, di mana 12 kilo bahan baku dapat memproduksi 100 bungkus untuk ukuran plastik setengah kilo dan sisanya dapat memproduksi 100 bungkus untuk ukuran plastik 1 kilo. Jadi modal awal bahan baku yang dihasilkan oleh produk tersebut yaitu 270.000 dikali 2 karena ubi yang digunakan untuk 200 bungkus keripik sanjai 24 kilo. Total semua 544.000. Price atau tempat, keunggulan tempat strategis mudah dijangkau. Promosi yang digunakan untuk memperkenalkan produk yaitu personal selling. Promosi melalui perjuangan langsung tempat konsumen dengan penawaran yang mencoba produk langsung juga penulis lakukan. Misalnya penulis menawarkan produk beberapa toko, jika toko tersebut berminat maka transaksi pemasaran akan terjadi. Advertising, iklan yang menulis gunakan yaitu menggunakan media sosial isinya menawarkan dan memberikan penjelasan mengenai harga dan ukuran serta menggambarkan produk dan bagaimana pemasarannya. Media sosial menulis gunakan yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram dan TikTok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atika Dastri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep strategi penetapan harga. Penetapan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci dalam berbagai perusahaan sebagai konsentrasi dari regulasi, persaingan global yang kian sempit, rendahnya pertumbuhan di banyak pasar, dan peluang bagi perusahaan untuk memantapkan posisinya di pasar. Harga mempengaruhi kinerja keuangan dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran tentang suatu produk. Pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk-produk yang kompleks. Strategi yang dapat diterapkan antara lain: yang pertama, menerapkan strategi
diberikan kepada konsumen. Yang ketiga, mengurangi biaya operasi. Yang keempat, meyakinkan pemerintah untuk lebih mengutamakan usaha-usaha dalam negeri. Pengurangan biaya adalah suatu hal yang diharuskan jika di lingkungan penetapan harga terus-menerus, kecuali kalau suatu organisasi dapat mendominasi satu atau lebih segmen yang kurang peka terhadap persaingan terhadap yang hebat. Biaya mempengaruhi kemampuan suatu organisasi untuk persaingan yang ada yang akan timbul dalam segmen pasar yang ditargetkan oleh manajemen pengamat keteraturan dalam pemilihan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Harga yang ditetapkan per bungkus yaitu 10.000. Selain itu, konsumen juga dapat membeli dengan jumlah sesuai keinginan mereka. Harga tersebut sangat murah sehingga dapat mudah dijangkau oleh masyarakat. Konsep dan strategi promosi. Menurut Rangkuti, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Kotler, strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari suatu unit bisnis. Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa strategi promosi merupakan kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk, merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. Konsep dan strategi distribusi atau lokasi. Distribusi yang insentif kemungkinan memerlukan penetapan harga yang lebih kompetitif daripada distribusi selektif atau eksekutif. Suatu perusahaan yang membangun saluran biasanya memainkan peran kunci dalam menetapkan harga untuk seluruh saluran dan tunduk pada kendala dan batasan hukum. Situasi penetapan harga meliputi: yang pertama, menentukan bagaimana sebaiknya menetapkan suatu harga produk baru. Seringkali terdapat kelenturan dalam pemilihan suatu harga. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan untuk menyesuaikan harga karena adanya kekuatan eksternal dan perubahan dalam daur hidup produk. Yang ketiga, mengubah strategi penentuan posisi yang mensyaratkan modifikasi terhadap strategi harga yang sekarang. Yang keempat, menanggapi tekanan-tekanan dari peran harga dan ancaman-ancaman pesaing lainnya. Keempat, aspek teknis teknologi. Proses produksi dan operasi. Kapasitas produksi ekonomi proyek itu permulaan kapasitas produksi dalam sehari sebanyak 200 bungkus, yang masing-masing bungkus berisikan 2 ukuran plastik, yaitu 100 untuk ukuran 1 kilo dan 100 lagi untuk ukuran 1,5 kilo. Bentuk bungkusnya 2 macam dan diberi label berinik santai. Kedua, jenis teknologi, penggunaan mesin dan peralatan. Beberapa peralatan yang digunakan untuk usaha komponen santai adalah sebagai berikut: gerobak atau etalase, kompor gas dan gas LPG, wajan bergoreng, spatula, panci yang berbesar, alat pres atau sealer, tempat sampah, wadah besar, alat pengiris, pisau, meja, kursi, sarung tangan plastik, nampan atau sarbet, tempat bumbu, alat tulis, peralatan tambahan lainnya. Beberapa cara untuk mempertahankan kualitas produk. Yang pertama, mulai pemilihan bahan yang harus bermutu baik dan konsisten. Tidak mengganti merek bahan baku agar kualitas rasa dapat terjaga. Yang kedua, kebersihan alat-alat yang digunakan. Karena dengan kebersihan bahan-bahan yang telah berkualitas bagus tidak akan terkontaminasi dengan bakteri yang berasal dari peralatan produksi. Yang ketiga, pembungkusan yang baik dapat mempertahankan
terpusat. Manajemen operasional menyusun struktur organisasi dan uraian tugas. Terdapat 4 pemilik usaha pemasaran keripik sandai dan masing-masing anggota memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, ketua dampak keuangan. Pemilik bertugas dalam pengambilan keputusan, melakukan pengawasan dan menyusun anggaran sendiri, serta mencatat, mengatur, dan merencanakan masuknya uang yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan melakukan penyimpanan arsip-arsip atau dokumen yang berhubungan dengan usaha itu sendiri. Yang kedua, bagian pemasaran. Bertugas untuk memperluas pangsa pasar dalam memproduksikan produk keripik sandai tersebut. Yang ketiga, unit produksi. Bertugas untuk mengolah bahan keripik sandai mentah menjadi produk keripik sandai yang siap dipasarkan. Bagian produksi terdiri atas kegiatan sebagai berikut. Yang A. Penyediaan bahan baku. Bertugas menyediakan ubi singkong sebagai bahan olahan produk. B. Memasak, menggoreng ubi singkong menjadi matang sehingga ditiriskan. Yang C. Proses akhir dan pemasaran. Pemberian perisa tambahan sehingga pengemasan hingga siap dijual. Membuat action plan atau rencana aksi. Usaha akan dimulai pada Januari 2021 dengan rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari bahan baku. Membeli pihak untuk diajak bekerja sama dalam menyediakan bahan baku keripik sandai mentah. Dari beberapa referensi terdapat perkebunan singkong di Batanganai, Sungai Sari, dan lain-lain. Yang kedua, mulai melakukan proses produksi dan promosi ke swalayan yang berada di Lubuk Alung, Bau Kabar, Pariaman, dan distributor, dan menjualnya melalui online. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Baiklah, saya Siska Anggreni akan melanjutkan membaca materi proposal. Bab 5, aspek sumber daya manusia. Struktur organisasi bisnis. Struktur organisasi mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab karyawan yang dipekerjakan oleh setiap perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki struktur yang berbeda tergantung jenis perusahaannya. Struktur organisasi usaha keripik sandai. Manajer. Bagian produksi 3 orang, bagian pemasaran 3 orang, bagian pencatatan 1 orang. Deskripsi pekerjaan dari masing-masing job. Kebutuhan karyawan. Pertama, manajer. Manajer merupakan orang yang bertugas untuk memimpin kinerja karyawan dan sekaligus mengawasi pekerjaan karyawannya. Bertugas untuk mengawasi pekerjaan karyawan, mengkoordinasikan dan mampu mengendalikan transaksi yang terjadi dalam usaha ini. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan perawatan pengadaan, serta merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan. Untuk manajer, penulis membutuhkan seorang ahli manajemen yang dapat mengendalikan kinerja karyawan. Syarat untuk diterimanya seorang manajer yaitu pertama, pria atau wanita yang berusia antara 20 sampai 30 tahun, mampu bekerja sama, mampu mengambil keputusan yang bijak, memiliki integritas yang tinggi, berwawasan luas, dapat dipercaya. Bagian pemasaran produk. Pada bagian pemasaran produk, penulis merekrut 3 orang, di mana karyawan tersebut yaitu kasir yang mencatat pembelian, melayani konsumen di toko, dan karyawan yang bekerja untuk mengantar barang ke swalayan, dan distributor yang telah disepakati. Penulis mensyaratkan diterimanya seorang kasir dengan indikator sebagai berikut. Wanita atau laki-laki berusia 18 sampai 30 tahun, jujur dan dapat dipercaya, berpenampilan menarik, minimal tamatan SMA atau SMK. Penulis mensyaratkan diterimanya seorang pelayan konsumen di toko dengan indikator sebagai berikut. Wanita atau laki-laki berusia 18 sampai 30 tahun, jujur dan dapat dipercaya, berpenampilan menarik, minimal tamatan SMA atau SMK. Penulis mensyaratkan diterimanya seorang kurir dengan indikator sebagai berikut. Laki-laki berusia 20 tahun ke atas, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, jujur dan dapat dipercaya. 3 bagian produksi.
Karyawan yang bekerja di bagian produksi merupakan orang yang memiliki keterampilan tinggi dan rapi. Penulis merekrut karyawan bagian produksi dari pihak internal sebanyak 3 orang, di mana syarat diterimanya sebagai karyawan di bagian ini yaitu wanita usia 20 tahun ke atas, bekerja rapi dan bersih, jujur dalam bertindak, tidak ceroboh, cekatan dan bisa bekerja sama, serta ahli dalam bidang ini. Bagian pencatatan. Di bagian pencatatan ini, penulis mensyaratkan seorang yang ahli di bidang akuntansi agar bisa membuat laporan keuangan. Penulis mensyaratkan diterimanya seorang karyawan di bagian pencatatan ini dengan indikator sebagai berikut: pria atau wanita berusia 20 tahun ke atas, mampu menjalin kerjasama yang baik, memiliki kemampuan di bidangnya, bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan memiliki sikap yang jujur. Pengendalian kinerja. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas, seperti hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dari segi hasil kerja, penulis menargetkan karyawan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal. Pertama, bagi kurir mereka harus siaga dalam melaksanakan tugasnya, seperti menjemput barang pesanan pelanggan dan juga mengantarkan pesanan ke alamat yang pelanggan minta. Oleh karena itu, kurir harus cepat dan siap sedia dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, kasir dan pelayanan, di mana ia harus teliti, pintar dan cekatan. Penulis memberikan kriteria kasir dan pelayanan sebagai berikut: berpenampilan menarik dan rapi, selalu tersenyum, ramah, pintar dan profesional, cekatan untuk mencegah antrian panjang, terampil dalam menggunakan fasilitas yang ada, teliti dan menghitung, membedakan asli atau palsunya uang pembayaran dari pelanggan, dan senantiasa menjaga diri terhadap kejahatan seperti notis maupun penodong yang setiap saat bisa saja terjadi. Jika semua hasil terpenuhi, maka pelanggan terpuaskan oleh kinerja pelayanan dari karyawan untuk penulis. Sistem penggajian. Gaji karyawan merupakan salah satu pengeluaran perusahaan yang menjadi salah satu pertimbangan saat kita akan mendirikan sebuah bisnis usaha. Pada umumnya, untuk usaha bisnis kecil yang baru dirintis, gaji karyawan yang diterima masih sangat kecil, sehingga menyebabkan orang malas menjadi karyawan bisnis. Manajemen gaji karyawan yang baik dan sesuai dengan standar. Berikut ini beberapa hal yang dipertimbangkan. Pertama, gaji karyawan harus disesuaikan dengan kerja keras yang diberikan oleh karyawan. Maksudnya untuk pekerjaan yang sulit dan berisiko, maka berilah imbalan yang memadai, sebab beberapa kondisi perusahaan yang menggaji karyawannya tidak sesuai dengan tingkat kesulitan yang dilakukan akan berakibatkan larinya karyawan dari perusahaan. Untuk itu, penulis memutuskan untuk memberikan karyawan tersebut dengan sistem penggajian bulanan, tetapi berdasarkan keinginan karyawan, baik itu harian maupun mingguan ataupun bulanan, maka tarif ditetapkan per hari yang berbeda sesuai dengan pekerjaan karyawan. Untuk hitungan 20 hari kerja dengan jabaran: manajer 110, karyawan bagian pemasaran 50, karyawan bagian produksi 50, karyawan bagian pencatatan 70. Total gaji karyawan per hari 480. Kedua, berilah imbalan beberapa bonus atau sejenisnya kepada karyawan yang memiliki prestasi di samping gaji karyawannya dibayar tepat waktu. Sistem bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang atau memberi insentif agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya lebih baik dan dengan tanggung jawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin
ditawarkan oleh sebuah perusahaan, maka akan semakin banyak peminat yang melamar ke perusahaan tersebut. Kualitas sebuah perusahaan terkadang juga diukur dari sejauh mana tarif gaji yang diberikan, apakah sesuai dengan standar atau tidak. Bab 6. Aspek lingkungan hidup. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ulang ya. Tadi tapi kok ngomongnya lain. Kok ngomongnya lain. Iya. Nah, 2, 3. Bab 6. Aspek lingkungan hidup. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek. Dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan jika berdasarkan hasil kajian AMDAL dampak negatif yang ditemukannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan. Maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya. Kegunaan AMDAL: bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan, memberi masukan untuk menyusun desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan, memberi masukan untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari rencana usaha dan kegiatan. Peraturan perundang-undangan: izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi 3 tingkatan. Pertama, usaha atau kegiatan wajib AMDAL. Kedua, usaha atau kegiatan wajib UKL-UPL. Ketiga, usaha atau kegiatan wajib SPPL. Usaha atau kegiatan yang mana yang wajib izin lingkungan. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PPLH menyebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Analisis AMDAL: usaha kami tidak terlalu menghasilkan limbah sebab kami hanya melakukan produksi secara sederhana. Limbah yang dihasilkan dari produk kami yaitu berupa kulit ubi jalar, ubi yang sudah membusuk, dan sampah plastik. Penulis akan mengumpulkan dalam sebuah karung. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Kepada Desi dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan analisis SWOT-nya dalam proposal ini, yaitu kemasan, lokasi pusat kota yang mudah dijumpai masyarakat, kota preman dan toko-toko kecil yang berada di Balung dan Penghambat, bermacam-macam varian rasa, tidak mudah atau bertahan cukup lama, harga terjangkau, bahan baku tidak terlalu mahal, bahan baku mudah didapatkan, dan sudah memiliki label sendiri yaitu keripik sajawi. Weakness: modal terbatas, pemasaran belum luas, kurangnya alat penunjang dalam bisnis, dan masih menggunakan proses akuntansi manual. Opportunity-nya yaitu penjualan produk di situs online, target pertumbuhan pasar yaitu pelajar, wisatawan, dan warga lokal yang terus bertambah banyak, selalu aktif dalam event yang selalu diadakan di kota maupun di luar kota, dan menambah varian rasa baru. Dan selanjutnya yaitu persaingan dengan produk lama dan produk yang mudah ditiru. Aspek keuangannya dalam proposal ini yaitu
Modal investasi awal adalah modal diperlukan di awal usaha. Investasi awal unit bisnis keripik ini yaitu pertama peralatan gerobak atau eslase seharga 3 juta rupiah dan kompor dan gas LPG 425.000, wajan penggoreng 350.000, spatula dan pengangkat gorengan 70.000, panci 330.000, ember besar 80.000, alat pres atau sealer 365.000, tempat sampah 50.000, wadah besar 80.000, alat pengiris 100.000, timbangan 150.000, pisau 80.000, meja 1.300.000, kursi 850.000, sarung tangan plastik 30.000, nampan dan serbet 60.000, tempat buku 30.000, dan peralatan tambahan yang lainnya 56.000. Jadi total investasi peralatannya yaitu 22.436.000. Bahan baku dalam seharinya totalnya yaitu 272.000. Ubi digunakan dalam sehari produksi yaitu 30.000, yang maksudnya 15.000 dalam untuk produk ukuran plastiknya setengah kilo dan 1 kilonya lagi 15 kilo, dan 1 kilonya ubi digunakan 15 kilo. Dan totalnya jika kami kalikan 2 yaitu 544.000. Investasi awal dari total keseluruhannya dengan rincian gedung atau toko dan 1 tahun 15 juta, peralatan yang tadi 22.436.000, bahan baku dalam 1 hari yaitu 544.000, interior penghias dalam toko 1.500.000, dan tambahan yang lainnya 1 juta. Total investasi awal kami yaitu 40.480.000. Dan pengeluaran untuk 1 bulan perkiraan kami yaitu 28.240. Pengeluaran dalam 1 tahun kami perkiraannya yaitu 6.387.200. Keuntungan sehari penjualan kami jika semuanya laku dan perkiraannya yaitu 10.000 untuk ukuran setengah kilo. Jika laku keuntungannya 1 juta, dan plastik ukuran sekilo yang harganya 15.000 keuntungannya sekitar 500. Jadi totalnya 2.500.000 itu kotor, dan itu hanya perkiraan kami jika terjual semua. Hasil sebulan penjualannya dari 2.500.000 tadi dikali 20 hari, karena dalam sebulan kami hanya kerja 20 hari, yaitu 50 juta rupiah. Keuntungan dalam sebulan dari 50 juta tadi dikurang dengan pengeluaran dalam sebulan tadi yaitu 50 juta dikurang 28 juta 240.000, totalnya yaitu 21.720. Itu adalah keuntungan kotornya, dan hasil setahunnya yaitu 50 juta dikali 240 hari, karena kami hanya 240 hari dalam setahun, dengan total 12 miliar. Keuntungan dalam setahun yaitu 12 miliar dikurang dari 6 pengeluaran dalam setahun yaitu 6.387.200. Totalnya yaitu 5.612.800, dan itu penghasilan kotornya. Keuntungan bersih dalam setahun dalam pemasukannya yaitu 12 miliar dikurang 39.936, yaitu modal awal tidak termasuk bahan-bahan, dikurang dengan pengeluaran dalam setahun 6.387 dikurang dengan pengeluaran dalam setahun 6.387.200 dikurang
kami bisa mendapatkan keuntungan bersih diperkirakan sebesar 5.522.864.000 selama 1 tahun. Kesimpulan dari proposal kami yaitu, menurut kami prospek penjualan keripik sandiri menurut kami dapat dikategorikan baik, karena selain didukung oleh kemudahan penyajian, pencarian bahan baku, harga jual sangat ekonomis yang akan menarik minat pengunjung stand, meskipun harus tetap diwaspadai jumlah pesaing yang semakin bertambah, sehingga perlu dijaga kualitas dalam pembuatannya maupun pelayanannya. Harapan kami ke depannya, semoga usaha ini dapat menarik perhatian konsumen karena memiliki ciri khas tersendiri dan juga harga yang terjangkau disertai dengan rasa yang lezat dan bergizi. Namun, kami tetap harus mengembangkan usaha ini agar semakin dikenal oleh masyarakat. Mengingat banyaknya jajanan modern saat ini, kami mengharapkan dengan adanya inovasi makanan tradisional ini dapat menarik perhatian agar makanan khas daerah tidak hilang dan bahkan dilestarikan dan dibuat varian rasa dan bentuk yang berbeda untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia bahkan luar negeri. Demikian proposal ini. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.